Halo semuanya, balik lagi di channel Reko Vehicle Vlog. Dengan saya di sini Reko. Saya di sini lagi duduk bentar di ini Stadion Brawijaya. Ya ini biasa habis olahraga. Baru selesai ini jam segini. Ini ya tas saya nih habis bawa banyak. Ya cuman sekedar matras sama ini sama minuman 2 liter cukup buat ini seharian olahraga. Ini sarung tangan nih juga masih baru nih. Ini kondisinya rame nih ya. Soalnya ada banyak ini calon-calon Bintara juga yang lagi ini daftar. Oh ya, ini ya motor saya ini. Oh ya, kalian kemarin sempat lihat nggak shorts yang tentang modifikasi motorku ini? Sebenarnya ya nggak terlalu bagus sih. Tapi ini ya, kalau mau lebih luasan lihat. Loh, kayak gini nih. Jalurnya nyala, terus lampu stop lampnya nyala tuh. Ya cuma sekedar ini aja. Sisanya ya cuman kampas rem yang udah diganti gara-gara ini. Kemarin udah tipis yang depan, minyak rem juga udah diisi ulang. Oh ya, ini kondisinya seperti ini ya. Nih ada pasar juga tuh di situ, lagi sepi juga. Tapi ini di dalam itu udah ramai banget sama calon-calon ini Bintara yang lagi ini tes jasmani. Tinggal nunggu pengumuman aja sih sebenarnya. Yalah, oke lah, tanpa banyak basa-basi kita langsung pulang aja ya. Udah bayar ya kita tadi ini nggak terekam kamera ya, soalnya ini lagi jalan. Oke, let's go, kita pulang ya. Aduh, nah biasa motor tua sulit dinyalain. Kalau mesinnya lagi dingin harus panasin dulu. Oke, let's go. Oh bentar, kita pasang dulu nih HP. Jaga-jaga kalau ada pesan masuk. Ini biasanya aku selalu standby HP di ini phone holder. Jaga-jaga kalau misalnya ada telepon masuk atau pesan masuk itu. Takutnya orang tua itu tiba-tiba aja ini ngirim pesan atau nelpon, aku malah nggak jawab. Gak enak nanti. Ya. Ya. Yuk kita pulang. Let's go. Enggak Pak De. Ya. Oh, ini ada sekali. Bentar ya. Jadi ada motor mau lewat. Ya kondisinya ya ramai lancar ya di sini. Tapi kalau misalnya udah ramai banget ini kadang macetnya pol. Ya begitulah kondisi di Stadion Brawijaya gitu. Di daerah Makodam. Ini kita belok kiri kan. Ini kita kalau lurus itu ikuti lampu merah, cuman karena kita belok kiri ya kita bisa langsung gitu. Belok kiri langsung. Lihat kanan kiri. Ada yang lawan arah, nggak boleh ya, jangan ditiru lawan arah. Ini ada mobil depan. Waduh, ini lampu belakangnya nggak nyala, nggak pakai plat nomor juga. Kalau nggak jadi pengendara motor yang disiplin. Setidaknya nyalain lah plat nomor ya juga dipasang. Ya nanti kan kalau misalnya ini
video hantu tuh tiba-tiba aja ada motor di depan dan kelihatan kira-kira kompleknya mana. Ada Facebook di standby. Buat ya, di sini paling tricky. Kita agak cepet. Sambil pelan-pelan kita coba lajur ke kanan. Ya. Oh. Itu kalau lurus kita nanti itu arah ke Jalan Ahmad Yani. Tuh, udah mulai ramai nih. Kita pelan-pelan aja. Kita bisa lanjut ya. Kita stay di tengah aja, jangan beranjak dari tengah ke kiri buat teman-teman yang mau ikuti lajur yang mau belok kiri. Dan apa? Kita lurus. Tuh. Kita lurus. Tapi aku nggak mau lewat flyover. Selagi kita lagi ini riding malam santai, mungkin nggak ada salahnya kalau aku mungkin ya mau bahas tentang kejadian yang paling sering ditemukan di jalan bagi mungkin ya nonton kalian yang mungkin ya sering temui di jalan, yaitu biasanya adalah pengemis dan pengamen. Menurut kalian kayak gimana sih sebenarnya kalau ada pengemis atau pengamen itu di jalanan? Biasanya kalau di lampu merah kan, di lampu merah tiba-tiba ada ini pengemis yang tiba-tiba itu Silverman atau bajus gitu pakai kostum. Itu menurut kalian ganggu nggak sih? Aduh, mobilnya gimana ya? Jadi contoh yang baik ya. Jadi contoh yang baik, Pak. Oke, balik ke topik ya. Tentang ini tadi di lampu merah ketemu pengemis atau pengamen kayak Superman ataupun badut itu pakai kostum. Itu sebenarnya kalau menurutku itu ya ganggu gitu. Tapi ini nggak bermaksud untuk ini ya merendahkan pengemis sama pengamen gitu ya yang biasanya di jalanan. Tapi jujur aja, ini ganggu banget gitu. Soalnya ya kayak ngapain kalian itu buang-buang waktu ngemis-ngemis gitu, berharap belas kasihan dari pengemudi sama ini pengendara motor yang sudah berhenti lampu merah, yang kita lagi memikirkan kesibukan kita sendiri, tapi kalian justru malah minta uang, berharap dapat sedekah atau rezeki gitu dari kita. Tapi ini bukan bermaksud beleting ya. Sebenarnya kalau mau ngemis itu udah kayak gitu caranya. Kalau misalnya mau ngemis atau mau ngamen, berharap kita sedekah atau rezeki dari kita yang orang kaya ataupun orang yang berkecukupan, lebih baik usaha dulu gitu. Usahanya tapi jangan berhenti, jangan di lampu merah atau di pinggir jalan, itu satu sama. Harusnya kalau kalian mau ngemis, bilangnya kalian itu kerja sama orang lain gitu, sama orang lain, kalian kerja sama, terus ngemisnya bareng di lapangan yang luas gitu, kayak tempat-tempat ramai biasanya. Kayak misalnya di stasiun, nah biasanya kan ada yang main musik terus nyanyi bareng gitu kan. Itu termasuk itu cara yang baik itu. Jadi kalian nggak ganggu orang-orang, tapi kalian justru orang-orang itu yang lagi nyanyi itu main musik itu menghibur para penumpangnya lagi nunggu keretanya. Nah seperti itu baru
ngemis dengan cara yang baik. Jadi intinya ya setidaknya kalian usaha dulu gitu loh. Jangan itu namanya berharap belas kasihan, tapi kalian bahayain dirinya sendiri gitu. Orang itu bahayain dirinya sendiri. Kan gak enak jadinya. Gak enak dilihat gitu. Kiranya terganggu. Udah lampu hijau justru malah saya mengganggu gitu. Udah lampu hijau malah masih ini minta-minta uang, gak mau minggir. Makanya kalau misalnya amit-amit ya kalian ini lagi di jalan terus ini minta uang, ada orang yang minta uang gitu, jangan itu temannya, jangan terlalu sering dikasih, nanti mereka malah itu temannya terus menerus ngelakuin. Karena apa? Mereka bakalan itu berharap lebih. Jadi jangan sering-sering dikasih. Kalau misalnya kalian ingin kasih, jangan langsung kasih hasil, tapi kalian kasih umpan. Jadi umpannya itu kalian kasih ke pengemis atau pengambil. Terus nanti biarkan mereka yang mencari usahanya sendiri. Contoh ya, misalnya aku ini lagi naik motor gini kan, lagi riding santai. Nah tiba-tiba ada seorang pengemis. Aku berhenti di minimarket, ada pengemis di depan pintu. Kalau enggak ya ada di halaman gitu. Itu nggak aku langsung kasih makan, atau nggak aku langsung kasih uang. Justru aku malah biasanya ngasih ini, namanya masih sekarton, pokoknya sekerdus gitu. Nah isinya tuh botol aqua. Nah aku langsung bilang ke pengemisnya itu atau ke pengamennya itu gini, Pak, ini langsung dijual aja, jual harganya 5.000 aja. Nah itu langsung ini suruh mereka yang jual, jangan langsung kasih hasil. Jadi mereka harus dikasih umpan, biar mereka yang usaha untuk mendapatkan ikannya. Gak enak rasanya kalau kita itu melihat mereka belas kasihan, minta belas kasihan dari kita, kitanya ngasih hasil. Jangan, harus usaha dulu. Kita juga yang orang-orang yang sudah berkecukupan, yang udah punya duit, udah punya uang, nah justru kita harus ini mengeluarkan uang yang nggak diperlukan sebenarnya, yaitu yang ngasih ke pengemis atau pengamis itu yang berharap belas kasihan dari kita. Memang itu mulia, bisa ngasih sedekah sedikit ke mereka, cuman caranya nggak bagus, caranya nggak betul gitu. Lebih baik mereka tadi usaha dulu. Jangan malas kalian, atau maaf ya, bukan kalian, tapi para pengemis di luar sana yang minta uang atau sedekah dari kami, dari kita ini yang sudah berkecukupan. Alangkah baiknya kalau kalian itu minimal usaha dulu, jangan malas-malasan. Di sini nggak ada kok kalian yang nggak dilarang untuk ini, untuk bekerja. Kalian semuanya itu boleh kok bekerja. Kita semua ya kerja, tapi tolong dong, jangan itu temannya, jangan malas-malasan gitu. Mentang-mentang kita punya uang, kita udah kaya, kita udah berkecukupan, sudah punya duit banyak, tapi kalian justru malah ini minta kita itu ngasih mereka sedekah gitu. Nah itu kalian berarti pemalas. Kalian terus ini di pemikiran kalian yang ini, yang pengamen atau pengemis ini, kalian itu malah mikirnya gini, rezeki sudah ada yang ngatur. Ya emang rezeki kalian diatur sama Tuhan, tapi nggak kayak gitu caranya kalian mendapatkannya. Kalian harus ini ya temannya, usaha dulu. Tuhan itu nggak ngelarang kalian diam terus berharap dapat belas kasihan, enggak. Tapi kalian itu minimal ada usaha gitu, bersyukur kepada Tuhan kalau kalian itu masih bisa gerak, masih bisa berpikir, masih punya ilmu, walaupun ilmu kalian itu enggak selalu yang paling tinggi. Bidang kalian itu masih bisa berhasil kok. Misalnya ada bapak yang ini amit-amit ya pengangguran, tapi beliau ini, bapaknya ini
punya keahlian dalam memahat kayu. Nah kan bisa jadi ini seniman patung, atau enggak bisa ini ya temennya buat patung dari kayu, tebang pohon gitu, nggak tebang pohon, beli kayu, nah dipahat gitu buat ngukir meja, ataupun ini temennya kursi itu dibuat dipahat gitu jadi seniman, kan bisa. Kalau misalnya ini yang anak-anak kan nggak selalu itu sebenarnya pinter, tapi mereka kadang ada yang pinter gambar, ada yang pinter nyanyi juga, walaupun nggak sebagus yang lain, amit-amit ya, tapi mereka kalau diajari pasti mereka bakalan mau kalau diajari nyanyi yang betul. Nyanyi nanti hasilnya itu melodinya bagus, suaranya juga nanti ini ya teman enak dengar gitu. Makanya harus diajari dulu kalau anak-anak. Kalau misalnya mereka yang pintar gambar, coba kasih itu mereka pengetahuan, kasih umpan. Misalnya kasih mereka buku gambar, dulu mereka gambar apa aja, mau gambar stickman, mau gambar bunga, pemandangannya simple. Nah coba kalian ajari bagaimana cara memberi detailnya. Nah detailnya itu misalnya dikasih pohon, dikasih ini kan temennya bunga-bunga, rumputan, gunung gitu. Makanya harus dikasih ini ya temennya, dikasih pengetahuan dulu. Kalau mereka nggak dikasih pengetahuan, dia bakal lancar, justru malah makin sering ngemis dan sebagainya. Anak-anak biasanya itu udah jadi korban. Mereka di ini ya, gunakan buat ini berharap belas kasihan untuk orang tuanya. Pada anak-anak itu seharusnya dikasih pengetahuan, bukan disuruh ngemis. Kasihan mereka di jalanan capek, mereka menghabiskan tenaga buat hal yang nggak penting gitu. Ya memang penting cari uang, tapi ya minimal itu orang tuanya kayak kerja gitu, usaha dulu besar, usaha kecil-kecilan gitu, jualan kue. Tapi jangan di jalan raya, itu berbahaya, apalagi di lampu merah kan. Kalau di lampu merah kan nggak enak dilihatnya. Makanya itu ya, aku kita mengingatkan ya, kalian yang sudah berkecukupan. Saya ini ya, aku ini ya termasuk orang yang ini berkecukupan sih. Orang tua alhamdulillah masih sehat, masih kerja. Aku lahir, orang tua udah berkecukupan, udah kuliah juga, cuman ini masih nunggu aja jadwal buat ini masuk kuliah. Cuman ini saranku ya buat kalian yang udah berkecukupan, ya kalian hormati orang-orang yang masih ini di bawah kita, yang lagi ngamen atau ngemis, tapi jangan dihina. Kita hasilnya kasih mereka ini kan umpan gitu. Jadi jangan langsung dikasih hasil, jangan dikasih ikannya, tapi kasih umpannya, kasih peletnya. Nah peletnya nanti mereka yang gunakan buat ini dari hasil. Ya simple gitu, tapi sulit. Simple tapi sulit. Aku tahu itu sulit. Tapi aku udah sering gitu kok ke orang-orang. Sering aku ketemu ini anak-anak yang lagi ngemis di jalan gitu. Nah kebetulan aku lagi ini berhenti di warung gitu, lagi minum es teh gitu. Cuman ini ya temannya, mereka minta uang. Nah aku nasihati, Cek, ini kamu belajar dulu aja, kamu coba ini ya temannya, kasih ini ya temannya, kasih tahu saya apa kelebihanmu. Nah justru dia malah jauhi, karena kenapa? Dia takut, karena aku nggak ngasih sedekah, nggak ngasih uang, pikirannya aku nggak respect, padahal aku sebenarnya tanyanya baik-baik. Ya nadaku mungkin agak keras gitu, karena kenapa ya, memang udah males ya sama pengamen atau pengemis gitu. Cuman ya gimana ya, mau dikasih tahu itu mereka sulit, karena mereka ya memang ini mengandalkan kita orang yang berkecukupan untuk ini kita sedekah, minta uang gitu. Makanya aku tadi bilang sulit, simple tapi sulit. Makanya aku bersyukur ini orang yang sudah berkecukupan, aku orang tua alhamdulillah masih sehat,
masih bisa kerja, bisa ini ya teman, menafkahi keluarga, sudah punya tempat tinggal juga masih ada, punya motor ya walaupun tua ini, tapi ini masih bisa berjalan. Justru malah aku rawat ini baik-baik, aku nggak mau ini ya temannya dihilangkan, dirusak gitu. Rusak dikit pun aku langsung perbaiki. Mau ini ya temannya dimarahi sama ayah cuman gara-gara ini partnya masih belum terlalu rusak, tapi langsung aku ganti. Itu justru menghamburkan banyak uang, tapi ini demi keselamatanku sendiri. Aku pun bisa ngelawan orang tua, tapi kalau ada niatan yang baik ya pasti orang tua bakal maafkan. Itu pun aku sering ini kayak gitu. Kemarin aja waktu aku postingan yang ini maintenance dulu. Nah terus aku kasih itu kan, kasih lihat harganya, semua part yang aku ganti itu apa aja, harganya berapa, bayarnya berapa. Nah itu kan dilihat sama ayahku, dilihat terus kaget beliau kaget lah, ini kenapa kok ada banyak. Aku bilang yang pertama ini ada busi. Nah businya itu kan ini ya temennya agak menghitam gitu ujungnya, apalagi udah jauh dari pemantiknya kan. Nah itu dibilang bapakku itu gini, dibilang ayahku itu gini, itu masih bisa dipakai, biarin aja hitam, emang warnanya itu hitam karena kan dibakar terus gitu. Nah tapi aku nolak, aku bilang gini ke ayah, enggak ya itu sudah hitam cat, aku gak berani nanti takutnya mati. Nah tapi ya bapakku itu, ayahku kan memaklumi, ya udah nggak apa-apa, tapi ini kamu jangan terlalu itu ya, jangan terlalu ini artinya ngabur-ngaburin banyak uang gitu. Nah ya udah maafin kan. Tapi ya gitu lah kan, walaupun aku kadang melawan gara-gara itu, cuman ya aku ini ya karena apalagi aku udah juga ada banyak aku ini jangan melakukan sendiri. Aku itu nggak berani kalau misalnya udah rusak dikit itu bakal aku ganti, karena itu walaupun cuma sedikit kerusakan ya, itu bisa jadi fatal. Itu diajarin sama ini ya temannya, dosenku yang dulu di kedokteran, salah sedikit itu fatal. Makanya kalau ini anggapannya waktu ada orang yang melihat ada ini meja yang ini miring, kakinya miring, nah tapi dibiarin, terus ada orang yang pakai terus menerus tiba-tiba patah, nah itu kan jadi fatal kalau dibiarin terus menerus. Akhirnya ya aku itu ya gitulah, tetap keras itu, tetap gitu, berani aku, tapi ya tetap aja aku ya takut sama orang tua gitu. Kalau udah ngelawan banget ya aku nggak berani. Orang tua memang tetap orang tua, mereka yang ngasih yang terbaik. Maaf ya kalau aku mungkin ya agak keras itu ya, sama agak kasar ngomongnya, cuman ya memang gini ya bawaanku gitu, orang yang tegas itu, tapi ya memang gini perilaku. Sukanya itu loss itu dicurahkan semua gitu, semua kesalahanku gitu, itu tipeku. Jadi ya jangan ditiru kalau misalnya mungkin ya aku ngomong kasar gitu, nggak enak punya ke kalian. Soalnya ya itu namanya, soalnya aku emang udah itu dilatih buat kayak gini, keras gitu. Ada orang yang melawan ya aku bisa lawan balik, cuman ya jangan terlalu kasar gitu. Ya gini aku, tapi nggak apa lagi. Maaf ya kalau misalnya aku ini ataunya agak kasar ngomongnya. Ngomong gitu ya, makanya bisa bikin aku tenang itu, bisa curhat ke kalian.
Jadi ingat ya guys, kalau misalnya kayak ketemu orang-orang yang minta-minta di jalan itu ya jangan sering-sering dikasih, biarin aja. Kalau misalnya ini kalian memang kasihan sama mereka, jangan kasih hasil, jangan kasih ikannya, tapi kasih itu umpan, kasih peletnya dulu, biar mereka yang memancing hasilnya sendiri gitu. Aku nggak pingin kalian itu namanya nganggep kasih uang gitu itu nggak bikin kalian miskin, tapi ya kalian kan memang udah kerja, kalian yang punya penghasilan, kalian yang udah punya duit, masa harus ngeluarin lebih banyak? Kan gak enak gitu deh jadinya gitu. Secara logika ya emang gak enak gitu, ragu kita mau ngasih atau enggak. Cuman kalau lewat hati ya itu memang mulia, ngasih sedekah sedikit gitu. Cuman ya gimana ya, kalau orangnya itu aja yang sering-sering minta ya harusnya kan gak enak gitu. Mungkin itu aja ya kita bahas ini tentang orang-orang yang minta di jalan kayak minta pertemanan. Ya intinya jangan terlalu sering-sering ngasih ke mereka, nanti mereka malah ke bawah suasana, malah pengen minta lebih. Waduh, tumbukan pasir, tumbukan tanah. Gak sabar pengen sampai rumah istirahat. Beneran ya kita aku ini ya gak enak kalau misalnya ngomong kasar gitu kalian. Lagi tadi juga nyinggung ini orang-orang yang suka minta-minta gitu, jadi maaf ya, maaf banget ya kalau kalian tersinggung sama omongan sini. Ya, emang gitu aku. Nah, tunggu dulu. Oke, mungkin ya itu aja ya dari ini pembahasanku. Ini juga udah mau sampai rumah. Mungkin next kita akan bahas ini tentang ini aturan di jalan mungkin ya. Kalau enggak ya biasanya apa aja sih yang terjadi kalau misalnya ini sedang ada di jalan kan harus ngapain gitu. Tapi kayaknya udah sering aku bahas walaupun gak secara langsung. Tapi kalau misalnya kalian mau aku bahas apa next ya ini tulis di kolom komentar aja ya, kalian pengen aku bahas apa, kalian request aku mau bahas apa sambil riding gini. Entah aku nanti ridingnya itu ya random, jadi aku mau berangkat atau mau pulang nanti ya lihat kondisi dulu, aku moodnya nanti kayak gimana. Jadi kalau misalnya mau ini akhirnya bahas sesuatu di jalan raya, tinggal tulis aja di kolom komentar kita mau bahas apa next. Mungkin tentang apa saja yang dilakukan sama pengemudi mobil ketika di lampu merah, terus yang motor itu harus apa gitu, harus bagaimana ketika di lampu merah, macet harus gimana. Free, kalian bebas mau minta aku bahas apa, yang penting jangan yang aneh-aneh minta. Aku nggak mau bahas yang aneh-aneh, disuruh wheelie, ngebut-ngebutan, motivanku yang harus amburadul, jangan. Aku nggak mau. Ini terkait sama keselamatan sendiri soalnya. Kalau bahas politik ya mending jangan. Jangan bahas politik ya. Takutnya ada yang nyari nanti.
kena take down nanti video kalau misalnya bahas politik. Sama intinya kalian jaga kesabaran ya. Jangan terbawa emosi. Kesehatan mental itu penting ya. Enak ini suasana sepi, nggak terlalu ramai juga. Oh ya, yang kemarin ya aku telat ngomong ya, telat ngucapin ini. Bagi kalian yang ini beragama muslim, selamat menunaikan itu ya, selamat menunaikan hari raya Idul Adha ya. Nikmati itu rendang-rendang, daging sapi, daging kambing itu nikmati. Tapi jangan terlalu berlebihan, ingat kolesterol, asam urat. Jangan sampai kalian terbawa enak itu sama makanannya ini. Itu kolesterolnya tinggi itu. Kalau misalnya kalian terlalu banyak makan itu. Sering-sering olahraga juga biar sehat kalian. Oke, ini kita udah mau sampai rumah ya. Ini tinggal belok kanan, nanti ngikuti jalan. Kita mau belok kanan ya. Ini dia kompleks. Bapak. Home sweet home. Ini habis ada ini. Ini tendanya masih ada. Oke, kita udah sampai ya guys. Gini aja ya video dari aku. Saya Reko pamit undur diri ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sampai jumpa guys.